Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa ahli tuqa wal wafa innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul asna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdzul ulum waj'alna wasi'al fuhum bijahin nabil maksum wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du. Dengan ketulusan hati dan rasa rendah diri, marilah kita persembahkan kalimat tahmid kehadirat ilahi Rabbi sebagai manifestasi atau kenikmatan rasa syukur kita atas segala karunia taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita sampai detik ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang berkualitas, hamba yang soleh di sisinya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sukses mereformasi peradaban jahiliyah menjadi akidah Islamiyah sehingga kita semua bisa mensuri teladani dan menjalani hidup di atas rel-rel yang sesuai dengan risalah beliau bawa. Pemirsa, sahabat Immu TV rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu baginda Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Masing-masing dari kita tidak akan pernah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dinyatakan lolos dari 4 pertanyaan. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan an umrihi fima afnah. Dulu waktu kita masih hidup di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur, katakan 60, 70 atau bahkan lebih. Umur sebanyak itu kamu habiskan untuk apa? Kamu manfaatkan untuk apa? Di waktu masa muda kamu gunakan untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap masa muda kita 2 kali lipat sesuai dengan keterangan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap kita kelak di hari kiamat masa muda 2 kali. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghisap masa muda kita 2 kali? Karena masa muda itu masa emas, masa yang dimana tidak akan terulang kembali, masa yang dimana tidak akan bisa kita ulangi lagi, dan masa muda bisa menentukan kelak kedudukan kita di hari kiamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan wa an jazadihi fima ablah. Dulu waktu kita masih hidup di dunia, Allah menanyakan perihal jasad. Dulu saya takdir menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sehat, tubuh sehat, kesempurnaan yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, kamu gunakan untuk apa? Kamu manfaatkan untuk apa? Kemudian yang ketiga, Allah menanyakan kepada kita wa'an ilmihi madza amilafi. Dulu waktu kita masih hidup di dunia, kita pernah menuntut ilmu apa tidak? Pernah menghadiri majelis ilmu apa tidak? Pernah mengenyam pendidikan apa tidak? Madza amilafi. Lalu kemudian apa yang bisa kita ambil dari pengajian itu? Ilmu tersebut kita manfaatkan apa tidak? Kita amalkan apa tidak? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perihal amaliyah apa yang sangat Allah sukai. Lalu beliau bersabda, wa adwamuha wa inqola. Amaliyah yang sangat Allah sukai yaitu amaliyah yang sedikit kemudian diistiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan perihal yang terakhir, wa'an malih. Dulu kamu waktu masih hidup di dunia, aku kasih rizki, aku kasih harta,
aku kasih benda. Min ainak tasabah wa fima anfaqoh. Kamu carinya di mana? Dengan cara halal apa haram? Semua fasilitas yang Allah berikan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ketika kita lolos dari 4 pertanyaan tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita kelak di hari kiamat. Pemirsa, sahabat Ilmu TV rahimakumullah. Maka dari itu amanah apapun yang Allah titipkan kepada kita, bentuk umur, jasad, badan, harta, benda, status, jabatan, ataupun yang lain, kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi, Ja'a Jibril ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Muhammad isma syi'ta." Wahai baginda Nabi, hiduplah sesuka hatimu. Fa'innaka mayyitun. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan menemui ajal. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta. Cintailah siapapun yang hendak engkau sukai, tapi ingat, engkau akan dipisahkan dengannya. Dan yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa'innaka majizun bi. Lakukanlah semaumu. Ketika hidup di dunia, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Pemirsa, sahabat Ilmu TV rahimakumullah. Semoga kita bisa menjaga amanah ini yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.